Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Teks Injil kali ini adalah bagian akhir dari seluruh bagian dari Markus bab 6 ayat 45 sampai 56 yang menyampaikan 3 tema yang berbeda. Tema pertama, Yesus pergi ke gunung sendirian untuk berdoa dalam Markus bab 6 ayat 45 sampai 46. Tema kedua, segera setelah itu Yesus berjalan di atas air, pergi ke arah murid-muridnya yang sedang berjuang melawan gelombang laut. Markus bab 6 ayat 47 sampai 52. Dan tema ketiga dalam Injil hari ini, ketika mereka sudah berada di pantai, orang-orang mencari Yesus dan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Ayat 53 sampai 56. Banyak orang mencari Yesus. Pada waktu itu, Yesus dan murid-muridnya setelah menyeberang, mereka tiba di Genesaret. Banyak orang yang mengenali Yesus. Mereka datang dari segala penjuru dan mereka mengusung orang-orang sakit. Antusiasme orang-orang yang mencari Yesus ini, mengenali Yesus dan mengikuti Yesus sungguh sangatlah mengejutkan. Pertanyaannya, apa yang mendorong mereka untuk mencari Yesus? Mereka mencari Yesus bukan hanya untuk bertemu dengannya, untuk berada bersama dengannya, melainkan juga keinginan mereka untuk disembuhkan dari segala penyakit yang mereka idap. Dan kemanapun Yesus pergi, ke desa atau ke kota atau ke daerah pertanian, mereka meletakkan orang sakit di tempat terbuka, memohon kepada Yesus untuk membiarkan mereka menyentuhnya, bahkan menyentuh jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menyentuh Yesus diselamatkan. Saudara dan saudari, untuk mengajar dan menyembuhkan. Kedatangan Yesus sejak awal dalam kegiatan kerasulannya adalah mengajar dan menyembuhkan. Yesus menjelajahi seluruh daerah Galilea, berbicara kepada banyak orang mengenai kedatangan kerajaan Allah yang sudah sangat dekat. Dimanapun Yesus berjumpa dengan banyak orang yang mau mendengarkan pengajarannya. Saudara dan saudari, Yesus pastilah menyampaikan kabar baik Allah. Yesus menerima orang-orang sakit di segala tempat, di sinagoga-sinagoga selama perayaan firman pada hari Sabtu, dalam pertemuan informal di rumah sahabat-sahabatnya, ketika berjalan bersama para muridnya, di atas gunung tempat Yesus mewartakan sabda bahagia. Saudara dan saudari, apa yang selalu Yesus lakukan adalah menyembuhkan, mengajar, dan berulang kali dilakukannya. Banyak orang terpukau dan mereka mencarinya. Saudara dan saudari terkasih, Yesus Tuhan kita
tidak hanya berbicara tentang Allah, tetapi Yesus juga mengungkapkan siapa dirinya. Yesus mengkomunikasikan sesuatu dari apa yang ia sendiri hidupi dan alami. Saudara dan saudari terkasih, Yesus tidak hanya mewartakan kabar baik Allah. Yesus sendiri adalah bukti, saksi hidup dari kerajaan Allah. Dalam dirinya lah dinyatakan apa yang terjadi ketika seorang manusia memperkenankan Allah memerintah dalam kehidupannya. Saudara dan saudari terkasih, refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Apa motivasi kita dalam mengikuti Yesus? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.